Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor properti yaitu PT Ciputra Development terbuka dengan kode saham CTRA. Berikut sejarah berdirinya CTRA. Ciputra yang memiliki nama lahir Ci Chin Hoan, menghabiskan masa kecil di Parigi Celebes. Setamatnya dari sekolah menengah atas, ia meninggalkan desanya untuk menuju Jawa dan ia kemudian kuliah di Institut Teknologi Bandung. Pada tingkat 4, ia bersama Budi Brasali dan Ismail Sofyan mendirikan usaha konsultan arsitektur bangunan yang berkantor di sebuah garasi. Setelah menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung, Ciputra mengawali karirnya di pembangunan Jaya. Ciputra bekerja di Jaya Group sebagai direksi sampai dengan usia 65 tahun. Ciputra diberi kebebasan untuk berinovasi termasuk diantaranya dalam pembangunan proyek Taman Impian Jaya Ancol. Kemudian bersama dengan Sudono Salim, Sutwikatmono, Budi Brasali dan Ibrahim Risyad, Ciputra mendirikan Metropolitan Group, yang membangun perumahan mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Sejak tahun 1993, ia bersama Bambang Trihatmojo dan Sigit Harjo Judanto, membebaskan lahan 840 hektar di daerah Jonggol Utara dan mendirikan kota mandiri bernama Citra Indah Jonggol yang mulai dihuni tahun 1996. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, membuat Jonggol gagal menjadi ibu kota Indonesia. Hari itu membuat proyek Kota Mandiri Citra Indah Jonggol mati suri. Pasca 2010, Ciputra mengubah konsep Kota Mandi Citra Indah Jonggol yaitu lebih difokuskan membangun perumahan untuk kalangan entry level, yang akan menjadi hunian para karyawan industri di sekitar Jonggol. Ciputra adalah seorang insinyur dan pengusaha di Indonesia. Ia terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses antara lain Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu ia juga dikenal sebagai seorang filantropis dan berkiprah di bidang pendidikan dengan mengembangkan sekolah dan Universitas Ciputra. Berikut info dan fakta CTRA. Selama 3 dekade terakhir, Ciputra Group telah berhasil mengembangkan lebih dari 70 proyek perumahan. Seluruh keberhasilan tersebut tersebar di lebih dari 40 kota seluruh Indonesia. Melalui kemitraan, Ciputra Group juga telah merambah ke seluruh Indonesia hingga ke Asia yaitu Vietnam, Kamboja, dan China. Pada tahun 1997 terjadilah krisis ekonomi. Krisis tersebut menimpa 3 grup yang dipimpin Ciputra yaitu Jaya Group, Metropolitan Group, dan Ciputra Group. Selain itu Bank Ciputra yang didirikannya ditutup oleh pemerintah karena dianggap tidak layak, dan asuransi jiwa Ciputra Allstate yang baru dirintis menjelang krisis pun ikut ditutup. Pada usianya yang ke-75, ia memilih untuk mengembangkan di bidang pendidikan. Kemudian didirikanlah sekolah dan Universitas Ciputra. Sekolah ini menitik beratkan pada kewirausahaan. Dengan sekolah ini Ciputra bertujuan untuk menyiapkan para lulusannya menjadi pengusaha. Ciputra meninggal dunia di Singapura pada tanggal 27 November tahun 2019, yaitu pukul 1.05 waktu setempat di usianya menginjak 88 tahun. Jenazah dimakamkan pada tanggal 5 Desember di Ciputra Family Memorial Park, Citra Indah City, Kecamatan Jonggol. Diversifikasi yang dilakukan oleh Ciputra Group antara lain, pengembang skala kota, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, pusat rekreasi, fasilitas olahraga, telekomunikasi, kesehatan, broker, asuransi, pendidikan, media, dan e-commerce. Berikut proyek-proyek yang berhasil dilakukan Ciputra Group, yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Batam dengan total lahan yang dikuasai hingga 7.000 hektar. Berikut penghargaan yang diraih CTRA. Di tahun 2020, perusahaan berhasil meraih Outstanding Company in Real Estate Sector in Indonesia,
sebagai penyedia produk dan layanan real estate terbaik di Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Di tahun 2021, Ciputra meraih The Established Township Development, The Prospective Eco Township in Bogor, dan The Innovative Housing Concept. Dan di tahun 2022, Ciputra meraih Asia Africa Business Award 2022, sebagai 10 developer terbaik di Indonesia dalam ajang BCI Asia Award 2022. Berikut komposisi saham yang dimiliki CTRA, yaitu PT Sang Pelopor memegang kepemilikan sebesar 53,31%, pihak afiliasi pengendali sebesar 3,37%, Harun Hajadi sebesar 0,078%, Nani Santoso sebesar 0,005%, Tulus Santoso sebesar 0,002%, Sutoto Yakobus sebesar 0,001%, masyarakat non-warkat sebesar 42,96%, masyarakat warkat sebesar 0,26%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham CTRA. Perusahaan didirikan pada tanggal 22 Oktober tahun 1981, dengan bisnis usaha properti dan real estate. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 28 Maret tahun 1994, dengan harga Rp5.200 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 50 juta lembar. Berikut kinerja keuangan Ciputra. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp6,58 triliun. Angka ini turun 8,86% ketimbang 2022 sejumlah Rp7,22 triliun, sedangkan beban pokok penjualan terdepresiasi sebesar 8,86% ke Rp3,46 triliun dari sebelumnya Rp3,6 triliun. Pendapatan didominasi oleh penjualan neto dari kafling, rumah hunian, dan ruko sebesar Rp4,2 triliun pada September tahun 2023, penjualan apartemen sebesar Rp499,64 miliar, dan kantor sebesar Rp378,6 miliar. Sementara itu pendapatan usaha dari kegiatan pengelolaan pusat perbelanjaan, hotel, sewa kantor, dan lain-lainnya mengalami kenaikan dari Rp1,36 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Posisi nilai aset perseroan pada pertengahan tahun ini tercatat sebesar Rp42,63 triliun. Aset didominasi oleh aset lancar sebesar Rp24,16 triliun. Sisanya merupakan aset tak lancar sebesar Rp18,47 triliun. Sementara posisi liabilitas CTRA sebesar Rp20,69 triliun atau turun dibandingkan posisi akhir tahun 2022 sebesar Rp21,01 triliun. Di sisi lain, posisi ekuitas perusahaan di 9 bulan tahun 2023 tercatat sebesar Rp21,93 triliun. Berikut historis dividen yang dibagikan ke pemegang saham CTRA. Perusahaan cukup rutin membagikan setiap tahun dengan yield rata-rata sebesar 1,5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dihitung dari perbandingan nilai dan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Ciputra di masa depan. Pertama, Ciputra menargetkan pada tahun 2030, luas kota mandiri Citra Indah Jonggol sudah mencapai 2.400 hektar, dan akan terkoneksi dengan kota mandiri lain yaitu, Bukit Jonggol Asri. Nantinya akan dibangun klaster hingga Desa Pabuaran Jonggol, sebagai batas dengan kota mandiri Bukit Jonggol Asri. Kedua, Ciputra berencana untuk memperluas investasi dalam aset healthcare, shopping mall dan perhotelan di masa depan. Adapun manajemen CTRA menilai segmen recurring income memiliki potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Ketiga, Universitas Ciputra melakukan pengembangan perangkat lunak di era ini.
dan menonjol dengan pendekatan pendidikan yang berfokus pada teknologi mutakhir. Universitas Ciputra menghadirkan terobosan pendidikan seperti pendidikan berbasis industri, keterlibatan dalam proyek-proyek inovatif, serta berkolaborasi secara efektif dengan perusahaan dan pemangku kepentingan industri. Dan keempat, proyek Citra Maja Raya di daerah Kecamatan Maja, Banten, yang dikembangkan oleh Ciputra, disebut memiliki potensi sebagai kota impian baru di masa depan yang terkoneksi dengan Jakarta. Ditambah lagi, Maja menjadi kota baru yang dicanangkan oleh pemerintah melalui RPJMN, baik pada RPJMN 2015 hingga 2019 maupun 2020 hingga 2024. Sekian pembahasan kali ini dari PT Ciputra Development Terbuka, semoga bisa memberikan penjelasan agar lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.